Selanjutnya, setelah membasuh atau mencuci tangan, rukun selanjutnya yang keempat adalah mashu syai'in minar ra'si, membasuh sebagian kepala. Ya, kepala. Ayatnya wamsahu biru'usikum. Ini kita belajar memahami teks. Nanti akan muncul perbedaan antara beberapa imam lantaran memahami, menginterpretasikan satu ayat. Wamsahu biru'usikum. Basuhlah. Kalau tadi itu mencuci, fansilu wujuhakum. Mencuci dengan membasuh ini beda. Membasuh dan mencuci beda. Wamsahu bi ini Mazhab Syafi'i mengatakan ini hanyalah untuk sebagian kepala, bukan semua kepala dibasuh. Kenapa? Ada bi-nya di sini. Biru'usikum, dengan dalam tanda kutip sebagian kepala. Perbedaannya nanti ada di mazhab lain. Kami akan bikin table rukun wudu, nanti itu ada berapa saja, ada tambahannya, dan atau mungkin nanti ada penyempurnaan. Wamsahu biru'usikum, maka basuhlah kepalamu. Pernah kejadian gak ada bayi lahir kepalanya dua? Pernah ya? Kalau dua yang dibasuh gimana? Manusia dengan dua kepala lahirnya di mana? Lahirnya di mana? Yang dibasuh yang mana? Yang paling berfungsi. Mukanya yang berfungsi yang mana? Itu yang dibasuh. Ya. Apa perbedaan mendasar antara mencuci dengan membasuh? Ulama berpendapat annar rabi' min furudil wudu, rukun wudu atau fardu wudu yang keempat adalah usulul balal walau bi ghairi fi'lin fa'il bimasah au ghasal au ghairihima ila syai'in min basyaratir ra'si. Definisinya adalah sampainya air atau basahnya air, baik itu dibasuh ataupun dicuci, baik itu dengan kita mengerjakannya sendiri atau airnya jatuh dari pancoran. Tangan kita nggak bergerak, udah nyuci, tinggal kepala. Mumpung hujan-hujan nih, Pak Dirman, enak kita mandi keluar set langsung basuh. Boleh. Walau bifi'lin fa'ilin, dengan cara dikerjakan sendiri atau tidak, itu tetap sah. Karena basuh. Kalau mencuci harus ada yang dikerjakan. Tapi kalau ini wamsahu biru'usikum, hanya dibasuh. Baik. Yang penting wusulul ma' ilal basyarah, sampainya air itu pada kulitnya. Orang ini banyak sekarang keliru memahami teks ini. Dikiranya membasuh rambut. Yang dibasuh sebagian kepala, bukan sebagian rambut. Beda dong. Beda. Yang dibasuh ada kulit. Makanya yang dimaksudkan dengan membasuh sebagian kepala itu usulul badan, sampainya masuknya air atau basahnya air, walau bi ghairi fi'lin fa'il, walaupun tanpa dikerjakan, bimasah dibasuh atau dengan cuci atau dengan cara selain itu,
ila syai'in min basyaratir ra'si, sampai pada kulit kepala. Ini kadang-kadang kita udah pakai pomade, mau ke acara, bulunya batal, takut banget itu rambutnya rusak, udah gak keren lagi nanti. Akhirnya apa? Diambil sebagian, tes dikit, gak nyampe kulitnya Pak. Yang dibasuh itu kepala, bukan rambut. Saya sering ketemu di rest area itu orang sudah mau ngedate kali ya, jadi sudah rapi, jambulnya udah bagus, jambul katulistiwa segala macam. Takut banget nanti sisilnya rusak. Yang dibasuh apa? Mentang-mentang sebagian kepala, jadi ujung-ujung benar-benar ujung-ujungnya rambut. Ya itu nggak kena Pak. Harus kena basyarah, kulit. Air itu harus sampai ke kulit. Nggak bisa cuman rambut. Pertanyaan, kalau misalnya saya punya shawl atau ada tisu, sudah buka udah, ya, mencuci muka sudah, mencuci tangan sudah, bagian kepala saya ambil tisu, saya basahin airnya, saya basahin air. Ini pengantar air ya, dia mampu mengantar air ya. Ada airnya, saya buka kepala, tes. Kira-kira sah atau enggak? Salah ya? Enggak ada pendapat lain. Pendapatnya cuma dua, kalau enggak saya tidak sah ya. Kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Falau balla yadahu, seandainya dia membasuhi tangannya, bahkan bukan nyampe dari tisu langsung air, enggak. Falau balla yadahu, tangannya dibasuh, dikasih air. Wa wada'a ala khirqatin, ditaruh di sebuah kain atau semacamnya atau turunannya, baik itu syal, kain, tisu. Ala ra'sihi fawasala al-badanu ila al-ra'si ajza'ahu. Kalau dia naruh air di media tempat atau seperti pihak ketiga, ada air, ada kita, ini pihak ketiga, kita ambil air, kita masukkan, kemudian kita taruh di atas kepala kita. Syaratnya airnya harus menyentuh kulit. Ajza'ahu, maka dia dianggap sah. Cuman ada perbedaan pendapat antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Kalau saya sebutkan Ibnu Hajar dalam bab fikih, maka yang dimaksud adalah Ibnu Hajar Al-Haythami. Kalau saya meriwayatkan hadis, saya menyebutkan Ibnu Hajar, maka yang disebut adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalani itu yang ada di Palestina, ya, Al-Asqalani. Nah, ada perbedaan pendapat di antara Ibnu Hajar dan Imam Romli, Imam Romli. Qala Ibnu Hajar, wa illam yaqsidir ra'si, wa qala Ramli la budda min qasdihi. Nah, tadi itu saya sawa'un kana, either saya bermaksud atau tidak, itu ada perbedaan pendapat. Kalau Ibnu Hajar mengatakan wa illam yaqsud, walaupun dia tidak bermaksud membasuh itu kulit, yang penting airnya sampai. Tapi Imam Romli mengatakan lah, harus ada niatan itu benar-benar untuk mencuci kulit kepala, harus ada niat itu. Jadi meskipun kita tidak langsung membasuhnya, itu termasuk kategori kita menunaikan rukun wudu yang nomor 4.
Ya ini hanya sebagai sampel ya. Malas amat cuci muka, cuci kepala, air berlimpah di sini. Ya, hujan juga kemana-mana bisa. Ya, harus sempurnakan wudu. Jangan sampai enggak. Nanti saya akan menceritakan juga makruh-makruh tentang wudu. Yang terakhir adalah mencuci kaki. Ghaslur rajlaini ma'al ka'baini. Al-'adhaman an-naibatan 'inda mafsalis saq wal qadam. Apa yang dimaksud dengan mata kaki? Jadi mencuci kaki itu dengan air sampai ke mata kaki. Mata kakinya harus dibasuh naik sedikit. Di sini ulama mengatakan apa itu dimaksud dengan dua mata kaki? Bahasa Arabnya al-ka'ban atau al-ka'bain, ma'al ka'baini. Al-'adhaman dua tulang. Dulu tuh saya kira satu tulang ya. Satu tulang, kemudian kayak engsel gitu kan. Ternyata itu dua tulang yang berbeda. Yang kiri sama yang kanan itu beda. Menurut ulama di sini. Mohon dikoreksi kalau ada dokter ortopedi di sini ya. Al-'adhaman Inda mafsalis saq wal qadam. Yang ada di antara saq wal qadam. Apa ini ya kaki ini? Betis ya. Betis dengan kaki, pertemuan antara betis dan kaki. Ini yang maksud dengan tulangnya mata kaki. Sampai di situ kita mencuci. Nah, perlu saya sampaikan dan sering sekali saya menemukan kekeliruan di lapangan. Baik jari tangan maupun jari kaki. Ini di sela-selanya ini harus sampai air. Nyuci tangan ini harus di sela-sela. Biar apa? Airnya masuk di sini. Ada orang yang wudhu ya, Bapak lihat nih, ada yang wudhu begini, rapat banget. Ini air gak masuk. Harus dibuka dan harus di sela-sela. Begitu halnya juga dengan kaki. Sunnah namanya tasybih, itu memasukkan jari jemari di antara jari-jari kaki. Itu harus masuk airnya. Kalau sampai merapat, banyak sekali temukan itu di jalan, khususnya di rest area ya. Orang mungkin mau buru-buru, kemudian sudah tidak telaten lagi. Kadang-kala tuh jari rapat banget, gak masuk itu airnya. Belum lagi di kakinya. Boleh antum cek, itu gak semuanya rata. Jari kita ke jari, kaki itu telapak kaki gak semuanya rata. Main siram-siram begitu aja. Itu pastikan airnya menyentuh kulit. Pastikan airnya menyentuh bagian permukaan kulit. Itu baru termasuk dia sampai airnya. Usulul ma' ilal basyarah seperti itu. Kalau gak bisa. Ngasah. Ini sangat diperhatikan Pak. Diperhatikan Bu. Kakinya harus sempurna. Kadang-kadang ibu-ibu juga yang biasanya wudhu, yang wudhu di daerah laki-laki misalnya, anak cuma punya satu, akhirnya terburu-buru, dan akibatnya nggak menyentuh air semuanya. Itu juga yang saya temukan yang membasuh kepala. Kadang-kadang ibu-ibu cuma mulai dikit jilbabnya, ketemu air dikit, udah salah kaprah kebanyakan orang. Dikiranya membasuh sebagian rambut, sebagian kepala, bukan cuma rambut dan bukan ujungnya rambut, harus nyampe airnya ke kulit kepala. Ya. Jadi itulah termasuk furudul wudu yang ada di mazhab Syafi'i. Saya ingin membahas juga masalah makruhnya wudu. Masih waktu ya. Biar sempurna ibadah wudu kita. Karena yang mendapatkan banyak keutamaan itu bukan hanya orang yang mengerjakan wudu, tapi yang menyempurnakan wudu. Kalau wudu
insya Allah saya nggak ragu dengan sampean dari kecil sudah belajar wudu. Tapi mungkin menyempurnakannya kita harus betul-betul di dalam ngaji ini harus ada hasilnya. Termasuk mengetahui apa saja makruh-makruhnya wudu sehingga kita dapat meninggalkannya. Makruh-makruhnya wudu banyak, di antaranya tarkul madmadhi wal istinsyaq, meninggalkan kumur-kumur dan membasuh hidung. Itu termasuk makruh. Madmadhah, kumur-kumur, harus kumur-kumur. Hidungnya juga dibasuh. Tuh bersih ya Islam tuh ya. Mulutnya harus bersih. Kalau ada menemukan mulutnya kurang seger, kurang ini, itu jangan wudu berarti. Atau area hidungnya kurang bersih, kurang wudu juga berarti. Kenapa? Dia meninggalkan sunnah wudu. Madmadhah wal istinsyaq, kumur-kumur dan membasuh hidung. Di Jakarta apalagi polusi, sejam aja berapa hidung kita itu menghirup udara yang ada polusinya, yang ada debunya. Dengan sering-sering wudu dan mengerjakan sunnah-sunnah wudu, maka ini membantu kita untuk hidupnya lebih higienis, lebih sehat. Wa tarkul tayamun, meninggalkan perkara yang mendahulukan kanan. Buru-buru langsung kiri aja. Karena apa? Masih pakai gayung. Ya, biasanya nih yang biasa pakai gayung bukan pakai keran. Ngambil air, tangan kiri duluan. Nggak gitu Pak mainnya. Tetap kanan-kanan duluan. Ada juga rekan saya nanya tentang wudu, itu dia menghitungnya beda dengan hitungannya kita. Dia menghitungnya 1, 2, 3. Selesai bilang, enggak gitu Pak, saya bilang 3 di kanan, 3 kiri. Iya, oh, tapi kan itu kan saya bikinnya dulu tuh tangannya udah itu satu kesatuan. Enggak, ada kanan ada kiri tetap. Tangan kanan, tangan kiri. Ya, jangan meninggalkan untuk mendahulukan yang kanan. Dahulukan terus kanan. Karena kalau kita meninggalkannya ini termasuk makruh. Mau bubu aja, kiri duluan, enggak. Kanan duluan. Ya. Wa thaharatu min fadlil mar'ah. Nah, ini juga enggak boleh. Makruh. Kalau kita bersuci atau bersuci atau membersihkan, itu airnya ternyata sebelumnya udah dipakai perempuan. Ya, hindari pakai air yang baru. Saya nggak tahu apa alasannya di sini bekas perempuan kok termasuk makruh. Wallah, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Harusnya mau laki mau perempuan sama aja ya. Kalau bekas sudah digunakan maka itu makruh digunakan untuk bersuci. Ini bukan wudu ya. Kalau wudu udah pasti nggak boleh. Karena mustamal airnya. Ini untuk bertohar, membersihkan. Waziyadatu ala salasati yaqinan, nambah dari 3 itu makruh kalau kita sudah yakin. Ya, ukurannya adalah keyakinan. Kalau kita udah yakin, airnya hafalan masih banyak, ambil lagi. Enggak, makruh. Cukup 3. Sama halnya makruh hanya 2 saja. Ya. Kalau sudah yakin itu enggak boleh nambah lagi. Cukup 3. Wal isti'anatu biman yaghsilu a'dhahu bighairi 'udhrin, atau minta bantu orang untuk wudukan dia tanpa ada udzur. Sehat, Pak Sugeng masih gagah, masih sehat, fit, minta tolong sama anaknya, walaupun anak, ambilkan air. Sah nggak wudunya? Sah, tapi makruh. Harus ambil sendiri. Harus ambil sendiri. Jadi memang kebiasaannya Rasulullah itu dirubahnya. Ya, apapun. Kalau
masih bisa melakukan sendiri, dia nggak nyuruh. Ini kesaksian Anas bin Malik yang merupakan pelayannya Rasulullah SAW. Kata Anas bin Malik, saya ingat-ingat, saya beberapa tahun tinggal sama Rasulullah, sepertinya banyakkan beliau bantu saya ketimbang saya bantu beliau. Ini sama pembantunya loh, Rasulullah. Apalagi sama istrinya. Sampaikan cerita ini bu, bapaknya di rumah yang suka nyuruh-nyuruh, dikit-dikit, "Ma, kunci, ma, rokok, ambilin, ma, kacamata lupa, ambil sendiri nggak apa-apa." Kan gitu. Rasulullah itu seperti itu, nggak usah gengsi, ambil sendiri. Kalau bisa bantu istri, nyapu Rasulullah itu, ya, jahit kadang-kadang Rasulullah sendiri. Kita baru naik jabatan jadi eselon 2 ini nggak mau, di rumah bergengsi, pangkat yang di kantor dibawa ke rumah. Enggak, istri itu bukan bawaan suami. Tuh, benar kata ibu. Benar, ini saya utarakan sejujur-jujurnya dalam hukum Islam itu. Ketika Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya laki-laki itu pemimpinnya kaum Hawa. Pemimpin itu bukan berarti lebih tinggi daripada yang dipimpin, ya. Hanya pada waktu pertanggungjawaban dan eksekusi iya, tapi derajatnya presiden sama rakyat ingin mana? Rakyat. Karena dia mendapatkan mandat dari rakyat. Cuman pada waktu eksekusinya beliau dapat tugas itu. Seperti itu. Sampai ke bab nafkah. Jadi ayat itu bima faddallahu ba'dakum 'ala ba'd. Kenapa laki-laki di situ adalah pemimpin? Karena Allah melebihkan dia dari perempuan. Dan karena dia menafkahi. Kalau sama-sama cari uang gimana? Kalau suaminya nganggur, bini yang kerja gimana? Ada akadnya kok itu, surat duit itu berpindah ke suami itu ada akadnya, beda sebaliknya. Dari laki ke perempuan itu kewajiban, nggak perlu ada akad. Kalau perempuan ke laki, mah dengar-dengar kemarin mama dapat arisan, boleh kali bapak pinjam buat ini TP ini segala macam. Gimana hukumnya? Oh, pakai akad bu, pakai akad. Pindahnya duit dari perempuan ke laki-laki itu ada akadnya. Maksud dari akad ini adalah harus jelas statusnya apa. Miskin misalnya, berarti maksudnya zakat bu, nih saya kasih zakat ke suami, gitu kan? Atau minjam, tagih bu nanti. Kapan mau balikin misalnya? Biasa aja. Kapan mau balikin? Nanti kalau bapak udah dapat ini, ya udah kata tanggal berapa? Ya, 3 hari sebelumnya jangan kasih kopi dulu. Harus ingetin, Pak, ingat 3 hari lagi. Gitu. Ini benar. Ada transaksi, ada akad. Itu kalau pinjam. Kalau kasihan ibu, ya udah sedekah namanya bu itu. Sedekah. Kalau miskin, bisa nggak istri itu berzakat sama suami? Bisa ya, bisa. Sebenarnya nggak boleh. Suami nggak mungkin berzakat sama istri, karena itu termasuk daripada kewajiban dia menafkahi. Sedangkan istri tidak punya kewajiban untuk menafkahi suami. Harus jelas akadnya. Nanti kita sampai kok ke bab itu nanti. Namanya babul munakahat. Jadi sampai kemana-mana ini, baru bahas tentang air saja udah kemana-mana. Tapi ini yang biasanya memantik pertanyaan-pertanyaan lebih banyak. Kayaknya ini yang menarik itu ditanyakan nih. Ingat-ingat udah berapa kemarin dipakai sama bapak? Ya, ingat. Kalau punya WhatsApp, di screenshot. Ini kata Ustaz Ahmad begini hukumnya. Iya benar itu, benar.